Namaku Nabila Sari. Teman-temanku biasa memanggilku Bila. Aku merupakan siswa SMA negeri di kotaku. Hari ini merupakan tahun ajaran baru, di mana aku sudah menginjak kelas 12 sekarang. Setelah sarapan, aku langsung mengambil tasku dan bergegas berangkat ke sekolah. Aku ke sekolah naik motor. Ini yang kuimpikan sejak dulu, sebab bapakku baru memperbolehkan aku ke sekolah naik motor saat aku duduk di kelas 12. Setelah aku sampai sekolah, seperti biasa aku langsung menuju kantin terlebih dahulu. Hal itu sudah menjadi kebiasaanku dari awal masuk SMA. Sebentar lagi jam pelajaran akan dimulai, sebaiknya aku harus kembali ke kelas, pikirku saat itu. Aku menuju kelas dengan menenteng teh hangat yang kupesan pada Biwati. Sesampainya di kelas, aku disambut dengan riuh oleh teman-temanku. Bil, udah ngerjain matematika belum? Aku dikejutkan dengan pertanyaan Winda. Hah, emang ada tugas ya? Tanyaku balik. Tanpa basa-basi, aku langsung mengecek buku tugasku. Ternyata aku sudah mengerjakannya. Hal itu tentu membuatku lega. Waktu sudah menunjukkan untuk pulang. Aku segera merapikan buku dan teman-temannya ke tasku. Dalam perjalanan pulang, aku melihat banyak orang di alun-alun kota. Karena jiwaku yang cukup kepo, aku segera menghentikan laju motorku dan memarkirkannya untuk menghampiri kerumunan itu. Ternyata ada acara amal yang diselenggarakan oleh mahasiswa yang berasal dari kotaku. Aku memperhatikan mahasiswa di sana yang dengan bangga mengenakan alma mater mereka, membawa nama baik untuk acara yang begitu mulia. Wah, keren banget. Aku bisa kuliah nggak ya? Tanyaku dalam hati. Kira-kira aku menghabiskan waktu di alun-alun sekitar 30 menit hanya untuk melihat mahasiswa yang berlalu lalang. Setelah puas dengan pemandangan yang aku lihat, aku segera pulang. Takut orang tua khawatir padaku. Assalamualaikum, aku pulang, seruku. Waalaikumsalam, tumben pulangnya agak telat, tanya ibuku yang sudah menyambutku di depan pintu. Tadi aku mampir ke alun-alun, Bu, jawabku sekenanya. Emang ada apa di alun-alun? Tanya ibuku lebih dalam. Oh, tadi ada acara amal gitu, Bu. Jadi mahasiswa yang dari kota kita yang ngadain acara. Aku yang berusaha menjelaskan padanya. Bu, boleh nggak kalau aku lanjut kuliah? Tanyaku hati-hati pada ibu. Boleh dong, asal kamu rajin belajarnya. Tapi kamu harus bilang bapakmu dulu ya, pinta ibuku. Siap nyonya, jawabku riang. Saat bapak pulang, memberanikan diri untuk meminta izin sesuai dengan perintah ibu. Bapak, kalau aku habis lulus SMA lanjut kuliah boleh? Tanyaku ragu-ragu. Loh, tumben? Tanyanya heran. Aku pengen kuliah, Pak, biar dapat gelar. Jawabku lantang. Ya boleh toh, tapi kuliah jangan hanya nyari gelar saja, tapi ilmu yang kamu dapat harus digunakan dengan baik, pintanya. Siap Bapak. Akhirnya aku mendapat dukungan dari orang tuaku, sekarang aku harus rajin belajar nih, pikirku. Waktu berlalu dengan cepat. Aku baru saja menyelesaikan ujian terakhirku di bangku SMA. Tentunya sekarang aku lebih fokus belajar untuk masuk perguruan tinggi. Aku mulai mencari informasi baik terkait perguruan tinggi maupun bentuk tes yang akan aku jalani. Hingga tiba waktunya aku mengikuti ujian itu. Pagi-pagi sekali bapak sudah membangunkanku untuk bersiap-siap. Padahal waktu masih menunjukkan pukul 4. Tapi entah mengapa ia paling semangat untuk hari ini. Jarak yang ditempuh untuk ke tempat ujian memang terbilang cukup jauh, yaitu sekitar 1,5 jam dari rumahku. Hal itu membuat bapakku takut kalau aku akan telat karena ujian akan dimulai pada pukul 07.30. Tepat pada pukul 5 aku berangkat. Tentu saja aku diantar oleh orang tuaku. Ketika aku akan memasuki gedung yang akan menentukan hasil dari perjuanganku selama ini, aku meminta restu dahulu pada ibuku dan juga bapakku. Ujian sudah dilangsungkan sehingga aku tinggal menunggu pengumuman. Aku mulai merasakan perasaan yang tidak karuan hanya dengan memikirkan hasil ujian ini. Aku takut kalau harus mengecewakan kedua orang tuaku, tapi mereka selalu optimis kalau anaknya akan diterima di perguruan tinggi. Mungkin itu bentuk dukungan dari orang tua atau mungkin hanya untuk menenangkan aku saja. Entahlah. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ya, hari ini adalah hari di mana masa depanku akan kurintis. Aku dan orang tuaku sudah bersiap di depan laptop untuk mengetahui hasil ujianku.
Alhamdulillah, seru kami bersama. Ya, aku diterima di salah satu kampus negeri di luar kota. Hal itu tentu membuat ibu dan bapakku bangga kepadaku karena aku sudah bisa disebut dengan mahasiswa, bukan siswa lagi. Aku kuliah di luar kota yang tentunya akan berpisah dengan orang tuaku untuk beberapa waktu. Aku mempersiapkan keperluanku selama aku kuliah yang tentu saja dibantu oleh orang tuaku. Jaga diri baik-baik ya nak, jaga kepercayaan bapak ibu, kuliah yang benar, jangan sia-siakan kesempatan yang udah bapak ibu berikan ke kamu. Pesan bapak ketika mereka akan pulang ke rumah. Waktu terus berlalu, tak terasa aku sudah menginjak semester 3, di mana seharusnya aku sudah semakin dewasa dari segi pemikiran. Ketika aku berangkat ke kampus, aku ditelepon ibuku. Ah, pasti ibuku mau memastikan aku bolos atau tidak, pikirku. Halo ibu, assalamualaikum, sapaku pada ibu. Namun yang ku dengar adalah suara seperti orang menangis. Ada apa bu? Kok ibu nangis? Tanyaku. Nak, kamu yang kuat ya. Aku bingung ketika ibuku mengucapkan kata-kata itu. Memangnya kenapa bu? Tanyaku heran. Bapak udah gak ada, kamu yang ikhlas ya. Kamu tidak usah pulang, fokus saja pada kuliahmu, pintanya. Aku terlalu rapuh untuk menerima semua kenyataan yang aku hadapi. Karena 1 tahun lalu, aku masih mengingat jelas raut bahagia yang terpancar dari muka bapakku. Tapi hari ini, aku sudah kehilangan semua ekspresi yang pernah dia tunjukkan padaku. Sedih rasanya kehilangan orang yang kita cintai. Namun, apa yang bisa kita perbuat jika Yang Maha Kuasa sudah berkehendak? Setelah meratapi nasibku ini, aku bersiap untuk pulang. Walaupun ibuku melarangnya, tapi aku tetap akan pulang. Dalam perjalanan pulang, aku membayangkan betapa sulitnya aku hidup tanpa sosok bapak di sampingku. Aku terus menangis dalam perjalanan pulang. Hingga tak terasa aku sudah sampai di kotaku. Setibanya di rumah, aku disambut dengan suara isak tangis. Aku langsung berlari menghampiri bapakku yang sudah terbujur kaku di atas lantai. Suara tangisku pecah saat melihat orang yang aku cintai sudah pergi untuk selama-lamanya. Aku tidak bisa menjelaskan betapa hancurnya aku saat melihat bapakku sudah terbungkus kain putih. Rasa sesak mulai menyerang seluruh tubuhku, sampai aku tersadar bahwa dia sudah meninggalkan aku dan juga ibuku untuk selama-lamanya. Aku terus memandang gundukan tanah merah yang masih baru di depanku, tempat di mana bapakku beristirahat. Di tengah-tengah isak tangisku, tiba-tiba ibu berkata, "Bill," kata bapak, "kamu harus tetap lanjut ya kuliahnya. Harus lulus. Itu impian bapakmu, tolong diwujudkan ya." Mendengar kata-kata itu, aku tetap tak bergeming sedikit pun. Aku masih bersimpuh melihat tanah yang masih merah ini. Setelah acara pemakaman selesai, aku masih saja memikirkan kehidupanku tanpa sosok seorang ayah. Kemudian ibuku menghampiriku sambil memelukku. "Ikhlasin bapak ya, bapak udah tenang, bapak gak mau lihat kamu begini. Kamu harus kuat biar bisa mewujudkan impian bapak." Mendengar ucapan ibu, tangisku semakin pecah. 1 minggu setelah kejadian itu, mau tidak mau, aku harus kembali ke kampus. Seperti yang ibu bilang padaku, aku harus mewujudkan impian bapak. Dengan perasaan yang masih berduka, aku mengikuti perkuliahan seperti biasa. Itu mungkin karena aku masih belum menerima kepergian bapak yang begitu cepat. Mungkin akan lama bagiku untuk memulai hari-hari yang sulit ini. Namun perlahan-lahan aku mulai sadar kalau setiap umat manusia pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Yang dulunya aku selalu menyalahkan takdir yang tidak pernah adil padaku, kini aku sudah bisa menerima takdir itu. Walaupun bapak sudah berpulang, namun masih ada satu impian yang harus aku gapai untuk membuatnya tersenyum di atas sana. Setelah perjuanganku melewati masa-masa sulit selama kuliah, akhirnya hari ini aku melaksanakan sidang skripsi. Aku tentu sudah meminta restu pada ibuku agar dilancarkan selama sidang berlangsung. Alhamdulillah lulus, seruku senang. Aku segera memberikan kabar gembira ini pada ibuku. "Alhamdulillah, kamu bisa memberikan impian terakhir bapak. Selamat ya atas kelulusan kamu, Bill," ucap ibuku dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya bisa tersenyum bahagia mendengar perkataan ibu. Aku berhasil memenuhi impian bapak yang terakhir.
Aku yakin Bapak pasti bangga lihat aku sudah lulus saat ini. Sekarang aku yang bakal jagain Ibu. Bapak tenang aja ya. Makasih atas dukungan Bapak selama ini, ucapku dalam hati. Acara wisuda akan dilaksanakan pada hari ini, di mana Ibu akan datang ke kampus. Ketika acara wisuda berlangsung, tiba-tiba bayangan Bapak terlintas di benakku. Namaku dipanggil, dan aku menerima ijazah ini. Setelah acara selesai, aku langsung bergegas pulang untuk menunjukkan ijazah pada Bapak. Dengan dukungan dari Bapak dan juga Ibuku, akhirnya aku bisa menyelesaikan pendidikan S1-ku.